Betul kan, Bu? Sehat. Saya mabok laut. Aduh. Turut, Bu. Siang itu cuaca sedang kurang bersahabat ketika kami tiba di Tanjung Pinang. Tujuan kami saat itu adalah menyeberang ke Pulau Penyengat yang berjarak hanya sekitar 15 menit dari pelabuhan Sri Bintanpura dengan menggunakan perahu pompong. Mungkin nama Pulau Penyengat tidak terdengar familiar buat kita. Nama Penyengat berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat. Konon pada zaman dahulu terdapat para pelaut yang sedang mengambil air di pulau ini, namun diserang oleh ratusan serangga berbisa karena ada pantangan yang mereka langgar. Yuk, kita semuanya foto, buka maskernya. Satu. Binatang ini kemudian disebut penyengat, dan pulau itu disebut juga sebagai Pulau Penyengat. Benar atau tidaknya cerita ini tidak ada literatur yang menyebutkan secara pasti. Tapi satu hal yang jelas, pulau ini memiliki sejarah yang kaya dan menarik untuk dijelajahi. Pulau Penyengat pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga sejak tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada tahun 1911. Selamat datang di Pulau Penyengat. Pulau ini juga mengandung kisah romansa tersendiri karena pulau ini dijadikan mahar atau mas kawin yang diberikan Sultan Mahmud Riyad Shah yang merupakan sultan saat itu kepada istrinya Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah makam Raja Ali Haji yang terletak di Kompleks Pemakaman Kesultanan Riau Lingga. Raja Ali Haji merupakan tokoh cendekiawan, ulama, juga sejarawan yang memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dan sastra Melayu karena karya beliau yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa atau Bustan Al-Katibin, sebuah buku pertama yang meletakkan dasar-dasar tata bahasa Melayu secara struktural sekaligus merupakan cikal bakal ejaan yang disempurnakan. Dan bahasa Melayu sesuai standar dalam kitab inilah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang dari Pulau Penyengat inilah bahasa Indonesia lahir. Sebagai seorang pujangga, beliau juga menulis beberapa karya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gurindam 12, yang merupakan syair berisi nasihat-nasihat moral dan etika yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Melayu. Atas peran beliau dalam pengembangan bahasa Indonesia inilah, Raja Ali Haji dinobatkan pemerintah sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004 dan berjuluk Bapak Bahasa Nasional. Destinasi selanjutnya yang kami kunjungi adalah Balai Adat Melayu Pulau Penyengat, yang merupakan sebuah replika dari rumah adat Melayu yang dulunya ada di Pulau Penyengat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Dibangun pada tahun 1985 dan difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Di balai adat ini kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat Melayu, serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu. Di sekitar balai adat ini terdapat sumur air tawar yang sudah ada sejak abad ke-16 dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Konon sumur ini tidak pernah kering sepanjang tahun walaupun di musim kemarau. Yang menarik, air sumur ini sama sekali tidak terasa asin walaupun letaknya dekat sekali dengan pantai.
Sebenarnya masih ada beberapa objek seperti benteng, istana kantor, dan beberapa peninggalan sejarah yang lain di pulau ini. Dengan ukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter, Pulau Penyengat ini relatif kecil dan mudah dikelilingi dengan bentor. Namun karena keterbatasan waktu dan cuaca yang kurang mendukung, kami mengakhiri perjalanan kali ini dengan singgah sebentar di Masjid Raya Sultan Riau, sekaligus untuk menunaikan ibadah sholat. Masjid Raya Sultan Riau ini tampak mencolok sekali di antara bangunan-bangunan lain di sekitarnya dengan warnanya yang kuning cerah. Dibangun mulai sekitar tahun 1771, arsitektur masjid ini syarat dengan simbol-simbol ajaran agama Islam. Di antaranya 5 buah pintu yang melambangkan rukun Islam, 6 buah jendela yang menggambarkan rukun iman, serta 13 buah kubah dan 4 buah menara pada atap masjid yang jika dijumlahkan menjadi 17, yang melambangkan jumlah rakaat salat wajib dalam sehari. Dan yang istimewa lagi, masjid ini dibangun tidak menggunakan semen sebagai perekat, melainkan menggunakan putih telur yang dicampur dengan pasir dan kapur. Oh ya, sebelum meninggalkan pulau ini, Anda bisa cobain dulu otak-otak khas Pulau Penyengat. Siapa tahu cocok, bisa Anda jadikan buah tangan pulang ke rumah. Baik, demikian saja sedikit cerita tentang Pulau Penyengat. Terima kasih telah menonton, semoga dapat memberikan inspirasi bagi Anda semua. Boleh like dan subscribe bila tayangan ini Anda rasa bermanfaat. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.